Assalamualaikum teman-teman. Ini perjumpaan saya yang kesekian kali ya dengan Mas Ratno yang sudah beberapa minggu ini off dengan pekerjaan yang lain. Nah, ada Pak Cucu sebagai driver baru di jalur Priuk. Keberangkatan dari rumah pukul 19 ya, atau tepatnya 18.50. Ini kita langsung mengekor Veron. Nah, Veron ini kode lambungnya 3E33. Jarang yang tahu kalau Veron ini batangannya Pak Imam, sedangkan kondekturnya suka ganti-ganti ya. Kadang Mas Ahmad itu ya. Beberapa waktu yang lalu ada kebijakan untuk menghilangkan semua aksesoris dari mobil ya, dari lampu-lampu dan sebagainya. Tapi nggak tahu ini selepas dari pemeliharaan, dari perbaikan kok sudah kembali lagi. Nah, dari Ciopat kita lihat tadi ada doa ibu, ada Gapuraning Rahayu R145, Gapuraning Rahayu 136 melintas Ciopat. Kita kemudian dari kontrol terus mengikuti menuju ke arah Terminal Banjar. Ini ada yang baru teman-teman dari Terminal Banjar. Ternyata jalan yang biasa kita lewati ditutup. Nah, selagi di Banjar ini ada informasi kalau ada kontainer yang terguling di Kadipaten. Jadi kita kontak-kontak dengan driver yang lain untuk mengambil langkah melintas melalui Garut. Nah ini ya. Jadi jalur kita masuk itu harus mengelilingi tepian sungai dulu, baru bisa masuk di Terminal Banjar. Terminal Banjar ini sepertinya akan jauh lebih besar daripada Terminal Ciamis ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini kenapa malam ini terlihat suasananya sepi. Biasanya banyak BCB yang berjajar di depan, ini hanya ada 2. Dan kita langsung melintas saja tanpa banyak berhenti karena memang tidak banyak penumpang yang masuk. Aladin jurusan Purwokerto melintas. Nah, dari Banjar kita kemudian lanjut mengisi bahan bakar di Karangkamulyan. Ketika kita mengisi bahan bakar, tiba-tiba masuk Putra Mulya yang memang mungkin jamnya sama ya, Putra Mulya dari Sidareja. Memasuki Terminal Ciamis ini ada Regal ya, Regal itu base premium BP 10. Nah, ketika kita melakukan perjalanan melewati jalur Garut, kita nggak ketemu lagi sama base premium. Mungkin dia mengambil jalur Kawali ke utara menuju Majalengka. Di depan sana melintas Gapuraning Rahayu R145. Nah, R145 menunggu di depan sana, ada penumpang yang mau naik. R145 ini berbasis Mercedes-Benz 1626 ya, Air Suspension. Jadi saya kira itu merupakan bis ternyaman di jalur selatan karena di atas itu hanya ada Osor 1836 Budiman BT ya, Bluetech. Cuma itu jarang-jarang
terlihat, dan yang sekarang banyak melayani jalur Tasik Cikarang. Kalau dari arah timur sepertinya tidak ada yang melayani ke arah Jakarta. Sasis premium lain yang melayani jalur selatan adalah punyanya Sun. Dia memakai Volvo B7R. Tapi pernah lihat juga yang Volvo yang Scania 410 ya, 410 IB, cuma nggak tahu itu jalurnya sampai mana. Kalau melewati jalur Gentong itu biasanya kita kontrol di SPBU Gentong, karena lewatnya ke Garut maka kontrolnya pindah ke Tasikmalaya. Jalurnya sangat panjang teman-teman. Ada sekitar 20 km lebih jauh daripada jalur Ciawi Gentong. Oh ya, ngomong-ngomong tentang PCP ya, 344 ini sebenarnya drivernya ada Pak Trisno sama ada Pak Hendra. Nah, Pak Trisnonya lagi ada proyek, sementara Pak Hendranya ternyata bergeser ke base premium ya, pegang Aldebaran. Nah, kita menuju ke arah Garut ya, lewat belakang terminal Indihiyang. Suasananya sepi sekali ya teman-teman ya. Nah, saya kira dulu terminal Indihiyang ini adalah terminal terpisah dengan terminal yang ada di Tasikmalaya. Ternyata ini adalah bagian belakangnya ya teman-teman ya. Dan saya masih cukup heran kenapa di area belakang itu areanya itu banyak yang sepi gitu ya, menuju ke arah Garut, ke arah Singaparna itu ya, banyak lahan-lahan yang kosong. Tapi di situ ada rumah makan besar ya, Hajah Wocok kalau nggak salah namanya ya, rumah makan Sunda dan seafood. Dan pengunjungnya cukup banyak juga sih. Nah, ini kita masih menuju ke arah Singaparna ya, masih agak jauh dari sini. Oh iya teman-teman, 344 ini termasuk Mercedes-Benz 1525 yang sudah dimodifikasi untuk sistem manajemen engine-nya ya. Jadi sistem yang dia pakai itu adalah sistemnya 1526 yang elektrik ya. Jadi ada perubahan di MR, di PLD gitu ya, sehingga mesinnya ini menjadi sekuat Mercedes-Benz 1526. Walaupun sebenarnya Mercedes 1526, 1626 dan 1525 ini basis mesinnya sama ya. Ketiganya menggunakan OM 906 LA yang kapasitas pembakarannya 6374 cc. Berarti ini belakangnya terminal ya, yang itu terminalnya. Nah, kalau misalnya yang 1525 ini masih standar, maka perbedaannya itu pada engine management system ya, dengan pengaturan daya dan torsi 1526 yang sudah ditingkatkan. Kalau yang 1525 belum. Nah, perbedaan lagi ya kalau dilihat dari struktur mesinnya, untuk 1525 ini masih menggunakan satu alternator. Kalau 1526 sudah double alternatornya. Ya mungkin double itu karena banyak listrik yang digunakan. Nah, kita sudah berbelok ini mengarah ke Singaparna. Ini jalur yang saya semenjak lama bertanya-tanya kenapa di sekitarnya ini sepi sekali gitu ya, banyak tanah yang kosong. Tapi informasi mengatakan bahwa tanah-tanah di sini sebenarnya itu tanah yang mahal gitu ya. Tapi walaupun mahal, kenapa tidak dibangun, itu yang jadi pertanyaan saya. Dan jalan ini selalu sepi ketika kita lewat jalur Garut. Nah, di depan itu ada bis apa ya ini ya? Oh, kurang jelas. Ada Budiman dan ada Gapura Ning Rahayu. Kita mepet saja ya.
Ya, itu yang depan ini Gapuraning Rahayu R145, itu yang basisnya adalah mesin 1626 OH dengan Airsus ya. Ini nyaman sekali ya dengan 1626 seperti itu. Nah, saya bersama Pak Cucu dan Mas Ratno ini bergerak di belakang ke dua bis di depan ya. Kita mengekor saja biar yang depan ini buka jalur. Saya dulu pernah ada cerita ya, ketika memasuki area Garut ini naik GR itu ya, itu drivernya belum hafal jalan, sehingga ada perempatan itu bukannya masuk ke jalur arah Nagrek tapi malah ke tengah pasar dan harus mundur dengan susah payah. Nah, ini kita memasuki Singaparna. Ini basisnya Karunia Bakti ya di sini ya. Di sebelah kiri ini, nah ini ada Karunia Bakti. Dan sebelah kanan ini adalah alun-alun Singaparna. Kita terus membututi R145 ya. Ini memasuki area-area sempit seperti ini, kita lihat kelihayan para driver. Nah, kita berhasil menyalip sebuah truk bermuatan berat. Namun sebenarnya kita sudah tertinggal jauh dengan dua bis sebelumnya ya. Dan ini Pak Cucu mencoba untuk mengejar sampai ngeblong terus di sebelah kanan ya, dan akhirnya kita dapat ada di belakangnya R145. Ini tanjakannya mulai ekstrim teman-teman ya, nanjak dan tikungannya tajam seperti ini ya, jalannya sempit gitu. Ini kalau kita ketemu dengan kendaraan besar yang lainnya dari depan, pasti kita harus berhenti dulu ya. Walaupun posisi kita nanjak, kita harus berhenti karena tidak memungkinkan untuk berbagi jalan di tikungan ya. Jadi harus mengalah salah satu. Yang saya juga agak ngeri-ngeri sedap itu di daerah sini adalah gelapnya itu ya teman-teman. Selain jalannya sempit, nggak ada markanya, juga gelap. Saya sendiri belum pernah menggunakan kendaraan pribadi melewati area sini ya. Kurang pede rasanya gitu ya. Lebih baik mempercayakan kepada sopir bus untuk membawa saya melewati area Garut. Dulu pada tahun sekitar 2005 atau berapa ya, saya sama Pak Ruhimat dengan R141 kalau nggak salah ya, itu Mercy 1626 juga, ini satu angkatan dengan yang di depan ini, tapi liverinya masih livery Royal Class hijau muda dan putih. Di saat arus balik Lebaran ya, waktu itu pengaturannya belum sebagus sekarang, itu mencapai 21 jam ya di perjalanan ya. Dan kita istirahat di tengah jalan di rumah makan yang ada di Garut. Itu sudah posisi sudah capek sekali ya di situ. Nah, seperti ini teman-teman, ini biasanya ketemu kendaraan berat di depan, jadi kita harus berhenti dulu. Sebelah kiri ini adalah Tasik Cikarang dan Banjar Cikarang ya. Kita kurang tahu kenapa berhenti, mungkin ada trouble atau apa. Dan kita sekarang head to head ya. Akhirnya kita bisa mendahului Gapuraning Rahayu R145. Ini jarang sekali ya, kebut-kebutan terus kita berhasil nyalip Gapuraning Rahayu ya, karena Gapuraning Rahayu itu di jalur selatan terkenal kenceng ya, jalannya kenceng, dan memang yang dikejar adalah tepat waktu. Kalau bisa itu lebih dulu sampai di tujuan, tapi kehati-hatian tetap selalu ada. Nah, ini kita ketemu dengan barisan dari Jakarta menuju ke arah timur. Ini Tasik Tanjung Priok. Pak Cucu mencoba ngasih tahu ke driver sebelah bahwa jalan yang dia pilih itu sudah benar ya, karena memang di jalur Limbangan sampai ke Gentong itu macet parah. Nah, ini kita kebablasan sedikit ya teman-teman.
karena nggak fokus ya. Jadi kita muter baliknya agak susah. Harusnya tadi di tengah, di jalur tengah itu, yaitu yang kelihatan itu sudah harus belok ke kanan, tapi ini telat sehingga bantingannya itu harus benar-benar presisi ya, tajam. Di tengah perjalanan ada sekumpulan orang-orang, kita sudah khawatir ada apa ini kok rame-rame gitu ya. Ini ternyata adalah rombongan pengajian. Kita nggak tahu masjidnya di mana, tapi ini rombongan pengajiannya itu banyak sekali, dan mobil ini yang diparkir itu sampai ke depan, teman-teman. Ada sebuah mobil bis tadi ya di sebelah kiri kita. Nah ini coba ada apa ini? Nah di sini nih ya, ini yang suka membingungkan, ini mau ke kiri apa lurus ya kan? Nah dia Mas Ratno bilang lurus ya kan? Tapi di peta lurus apa enggak kita nggak tahu. Baik Mas Ratno maupun Pak Cucu sebenarnya ragu apakah jalan yang dipilih ini benar atau salah. Nah akhirnya kita kepentok di sebuah hotel ya, Gardenia di sini. Setelah tanya ke petugas hotel, kita disuruh putar balik. Tapi ada hikmahnya ya teman-teman. Yang pertama itu jangan menceritakan kekeliruan orang lain sebagai lelucon, akhirnya kita sendiri yang kena ya, seperti tadi kita menceritakan tentang tersesatan kita ya di Garut. Dan ini kita malah menemukan jalur baru ya, ring road di Garut yang belum dipakai, dan pada akhirnya kita menemukan jalan yang benar. Ini ada barisan bis di depan yang mana ini juga akan mengarah ke arah yang sama, yaitu ke Lingkar Nagrek. Nah ini sudah cukup tenang ya, walaupun kita sudah gak ada teman lagi karena sudah pada ke depan. Ini sudah jam 00.12. Terowongan sepi ya, hanya ada suara ambulan di belakang yang mau mendahului kita. Ya sudah, kita kasih jalan saja, kita bergerak di lajur yang tengah supaya ambulan bisa mendahului. Dari Lingkar Nagrek ini kita terus menuju ke arah rumah makan ya teman-teman ya. Tapi kita sepertinya menjadi barisan terakhir di rumah makan, karena yang Banjarsari Priok sudah ada di situ, Tasik Priok juga ada, dan ini yang baru datang ini adalah mana ini ya, Bogor, Pangandaran Bogor kah? Tapi ada beberapa yang memang sengaja melewati jalur Ciawi. Dan ini karena kita sudah terlambat, diburu waktu, ini para kondektur menunggu untuk dikontrol ya penumpangnya ya. Ada Mas Ratno dan 2 kondektur dari unit yang lain. Selesai kontrol, kita langsung beranjak menuju ke arah barat, yaitu ke Rancaikek untuk memasuki tol Cileunyi. Lampu kabin sudah dimatikan oleh Mas Ratno. Ini tandanya adalah waktu untuk beristirahat. Kita memasuki pintu tol. Sebenarnya menarik mengikuti cara kerja Pak Cucu ini ya, sering ngeblong gitu ya, tapi sambil bercanda gitu ya. Tembakannya sering tepat kayak gampangannya gitu ya. Tapi apa boleh buat, karena paginya saya banyak acara, maka masuk ke pintu tol ini pun saya gunakan untuk istirahat. Bahkan ya saya itu sudah nggak ingat lagi itu kapan masuk di KM 88 untuk kontrol yang terakhir. Terus kemudian kita masuk lagi Cikampek dan sebagainya, saya udah nggak ingat lagi. Tahu-tahu saya sudah masuk di jalur Tanjung Priok ya, di Cempaka Putih. Dan tanggung sekalian, saya tidur lagi saja ya di Cempaka Putih.
dan kemudian bangun lagi di Tanjung Priok. Pak Cucu ini juga selain sebagai driver juga tukang bekam yang bagus ya. Nah ini di Tanjung Priok, setelah saya tidur sampai jam setengah 6 di bis, saya kembali ke arah Ancol. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih dan salam.